Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, para siswa kelas 12 IPS 3, 4, dan 5 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa membuat sebuah konten YouTube, yaitu berupa pembahasan modul ya sebagai konten pembelajaran kita di masa pandemi ini, sehingga disyaratkan harus belajar dari rumah dan materi pembelajaran disajikan secara daring atau online. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan para siswa rencananya kita mau eh, pembelajaran tatap muka langsung di sekolah ya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, namun apalah daya ada lagi edaran sehingga pembelajaran yang seharusnya tatap muka di sekolah bisa dilaksanakan secara daring. Namun kita sudah pernah di minggu kemarin pembelajaran secara tatap muka di dalam jaringan ya, terusus untuk kelas 12 IPS 5 dan 12 IPS 3. Namun hasilnya tidaklah efektif dan tidak efisien karena terhambat dengan jaringannya. Oleh karena itu ya, daripada interaktif tapi terkendala di jaringan, lebih baik saya buatkan penjelasan daripada pembelajaran matematika umum ini terkhusus untuk 12 IPS 3, 4, dan 5 SMA Negeri 1 Bantar Ujeg, dikemas dalam video YouTube ya, yang dibagikan dalam grup WhatsApp grup begitu. Nah, ini adalah tampilan layout daripada modul pembelajaran matematika SMA-nya ya. Saya akan perbesar saja. Eh, Kira-kira apa saja di awal-awal bab ini materinya? Nah, bisa disimak di sini. Saya perbesar. Ya, ya. Ini ada peta konsepnya, yaitu diawali daripada kaidah pencacahan. Ya. Kaidah pencacahan ini merupakan kelanjutan daripada materi statistika yang sudah dipelajari di semester ganjil yang kemarin ya. Mungkin kalau kemarin kelas 12 IPS 3 itu sama Pak Darohim, sementara 12 IPS 4 dan 5 itu sama Ibu Tuti ya. Sehubungan ada sedikit perubahan, maka di semester genap ini eh, pengajar matematika umum atau wajib untuk kelas 12 IPS 4 dan 3, 4, dan 5 itu oleh saya sendiri itu ya. Nah, kita kembali lagi ke kaidah pencacahan. Ini dibagi 3 sub, ada aturan perkalian dan penjumlahan, ada permutasi, dan ada kombinasi ya. Mungkin ini terbagi lagi dalam permutasi. Itu ada permutasi semua unsur berbeda, ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan ada juga permutasi siklik begitu. Itu peta konsepnya pembelajaran kita kali ini. Nah, ini adalah pendahuluan modul yang terdapat identitas modul di sini, mata pelajaran matematika umum, kelasnya 12, karena ini umum berarti berlaku untuk kelas 12 yang peminatannya MIPA maupun IPS. Tapi dalam hal ini saya mengajar kelas 12 IPS 3, 4, dan 5. Di jadwal memang tertera ada IPS 6, namun IPS 6 itu adalah masihlah kelas virtual ya, atau kelas bayangan. Alokasi waktunya itu 12 jam pelajaran untuk 3 kegiatan pembelajaran. Maka untuk satu kegiatan pembelajaran itu terlaksana 4 jam pelajaran. Jadi dalam satu minggu untuk 2 pertemuan seharusnya ya. Tapi saya akan integrasikan saja supaya cepat selesai. Mengapa? Sebab kelas 12 itu di semester genap ini seharusnya sudah tidak ada pembelajaran, tapi pembelajaran bisa berlangsung hanya sampai bulan Februari atau mungkin di bulan Maret juga udah berakhir ya pembelajaran untuk kelas 12 karena memasuki bulan April ke sana itu udah mulai sibuk kalian itu dengan ujian-ujian ya, ujian sekolah baik ujian praktek ya atau ujian tulis karena itu penentu kelulusan kalian dari SMA Negeri 1 Bantar Ujeg ya. Sebab tahun sekarang itu tidak ada ujian nasional ya.
Penentu kelulusan adalah dari semua tugas-tugas yang terkumpul ya dari nilai penilaian sejak semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Untuk semester 6 mungkin itu adalah ngajejegan lah gitu ya, sebagai ngajejegan. Kalau kalau masih ada yang belum di semester 1 sampai 5 itu rentang semester tersebut gitu. Judul modul untuk yang pertama ini ada kaidah pencacahan di situ. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasar berarti istilahnya itu kompetensi dasar itu pangabisa naon setelah mempelajari kaidah pencacahan. Jelas ada dua kompetensi ya atau harus memiliki dua pangabisa ya. Kudu mibanda dua pangabisa cek guru bahasa Sunda teh mah gitunya. Kudu mibanda dua pangabisa. Pangabisa naon kahiji pangabisa eh pengetahuan ya, kedua pangabisa keterampilan ya atau kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan itu di sini tertera menganalisis aturan pencacahan, baik aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual atau konteks yang aktual ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah ini, 4.3 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Itu meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini deskripsi singkatnya ya bisa disimak oleh kalian. Juga bisa baca-bacalah di modul ini hanya sebagai penjelas saja dari modul yang di-share di grup daring matematika wajib. Oke. Di sini tampak banyak masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kaidah pencacahan. Coba perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian tidak asing dengan gambar ini ya. Ini adalah gambar dari plat nomor ya. Setiap hari mungkin kalian melihatnya ya. Bahkan kan setiap siswa juga ini punya sepeda motor ya atau bahkan ada juga yang punya mobil kan itu ya pasti setiap motor, setiap mobil memiliki ini sebagai identitas ya, plat nomor kendaraan bermotor ini. Setiap kendaraan bermotor pasti punya identitas ini yang dipampang di bagian depan, di bumper depan, biasa dan bumper bagian belakang atau di bokong gitu. Ini adalah plat nomor ya. Jadi untuk apa sih gunanya? Ya gunanya itu kalau misalnya suatu saat terjadi pencurian ya, terjadi kecelakaan atau laka lantas gitu. Ini ada identitasnya ini untuk identifikasi. Nanti disesuaikan ya dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Ini sesuai pasti dengan STNK ya. Makanya itu istilahnya adalah subhat atau apa ya itu kalau misalnya ada kendaraan bermotor yang tidak dipasang ini plat nomornya itu. Bisa kemungkinan baru atau belum dipasang kan, tapi jangan terlalu lama ya, harus segera dipasang gitu karena supaya kepolisian bisa mengidentifikasi. Nah, pernahkah kalian menemukan kode kendaraan bermotor yang sama di daerah kalian? Ada nggak yang sama kode kendaraan bermotor itu? Kodenya tentu saja beda kan ya. Motor si A dan si B pasti beda, tidak ada yang sama ya. Kecuali yang sama itu yang plat nomor bagian depan dan belakang itu. Maka dalam satu kendaraan bermotor kan itu ya supaya bisa mengidentifikasi bagian depannya, oh ini nomornya ya, atau misalnya dari bagian belakang bisa dilihat oh ini identitas nomornya begitu. Tahukah kalian berapa banyak kode kendaraan bermotor di daerah kalian? Ya. Tahukah kalian cara menghitung banyaknya kode kendaraan yang dapat dibuat di daerah kalian? Di daerah lain, di provinsi kalian, atau bahkan di Indonesia. Nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mempelajari materi kaidah pencacahan pada modul ini. Kaidah pencacahan di sini diterangkan itu adalah bagian dari kombinatorika, ya, yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Nah, biasanya kalau kombinatorika itu di perkuliahan biasanya ada pelajaran kombinatorika. Ini khusus mempelajari tentang kaidah pencacahan ya sampai kombinasi permutasi ya sampai peluang suatu kejadian juga gitu. Nah, kaidah pencacahan ini merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan yang terjadi ya susunannya. Saat ini teori kombinatorika itu mempunyai penerapan pada bidang ilmu fisika, biologi, komputer, dan lain sebagainya yang saat ini terus berkembang dengan pesat gitu.
Nah, pada modul ini kita akan bahas materi kaidah pencacahan yang terdiri atas aturan penjumlahan dan perkalian faktorial, atau lebih jelasnya adalah notasi faktorial, itu ada permutasi dan kombinasi. Nah, petunjuk penggunaan modul saya tidak akan terangkan. Nah, ini materi pembelajarannya di awal ini yang terbagi atas 3 bagian atau trikotomi ya pembelajarannya. Yang di dalamnya itu terdapat ada uraian materi, contoh soal, soal latihan, serta soal evaluasi. Pertama itu ada aturan perkalian dan penjumlahan. Kedua ada permutasi, dan ketiga ada kombinasi. Jadi ada 3 ya. Jadi satu pertemuan, ini bagian pertama berarti pertemuan ke-1, bagian kedua di minggu besok, bagian ketiga minggu berikutnya gitu. Itu saja kita strateginya. Oke, ini kegiatan pembelajaran 1 para siswa. Ini ada judulnya itu aturan perkalian dan penjumlahan. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Nah, ini. Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, atau kegiatan pembelajaran tentang aturan perkalian penjumlahan ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan, menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Itu yang jadi tujuannya. Jadi tujuan ini disadur daripada indikator pencapaian kompetensinya gitu ya, demi mencapai kompetensi dasar tadi, baik kompetensi dasar pengetahuan maupun keterampilan gitu. Nah, ini uraiannya. Kita mulai atau awali dari aturan perkalian dulu para siswa. Nah, sebelum kita bahas prinsip dasar aturan perkalian, perhatikan ada 2 masalah berikut. Ada masalah atau problem 1.1 di sini. Problem melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Di tingkat SMP ya, para siswa telah mempelajari tentang ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dari sekeping mata uang logam ada 2, yaitu angka dan gambar ya. Satu muka itu berisi angka dan satu muka lagi di belakang itu berisi gambar. Atau bisa ditulis dengan S1 sama dengan A dan G. A itu menyatakan angka dan G menyatakan gambar gitu. Banyak anggota ruang sampel dari sebuah dadu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau bisa tulis dengan ini. Saya simbolkan S-nya S2 ya, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah menyatakan mata dadu gitu. Oke, butir A ini. Ambillah sekeping mata uang logam dan sebuah dadu. Kemudian lambungkan keduanya bersama-sama. B. Catatlah hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan. Misalnya, jika setelah melambungkan uang logam dan dadu tersebut diperoleh sisi gambar pada uang dan angka 1 pada dadu, maka ditulis dalam pasangan berurut A,1 dalam tanda kurung ya. Ini uangnya uang pecahan Rp1.000 kan. Yang satu berupa angka 1.000, yang kedua berupa gambar angklung. Setelah ini ada dadu ya, yang tampak di sini bagian depannya ada mata dadu 2, mata dadu 3, dan mata dadu 6. Mungkin di sini mata dadu 4 dan 5 ya, di bawahnya ada mata dadu 1 gitu ya. Jadi tidak kelihatan semuanya. Ya, karena ditinjau dari dimensi dari satu dimensi, dari satu arah. Kemudian yang C, dapatkah kalian menentukan semua hasil yang mungkin berupa pasangan berurutan dari percobaan di atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, para siswa, kita membuat tabel untuk mencatat semua hasil yang mungkin dari percobaan seperti berikut ini. Nah, ini untuk uang logam itu sampelnya ada angka dan gambar. Sementara dadu atau mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kalau kita pasangkan itu ya, mata uang logam A angka dengan 1 berarti A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Untuk gambar berarti gambar, 1, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Oke, lanjut. Kalau kita mendaftarnya, bisa menuliskan semua hasil yang mungkin sebagai anggota himpunan ruang sampel S berikut ini. Nah, ini. Sebenarnya A,1, A,2 terus sampai dengan G,6. Karena ini mendata semua ini 1, 2, 3. Jadi semuanya itu ada 12 ya. Nah, banyak anggota di ruang sampel S itu ada 12, atau N dari himpunan S ada 12 kalau dihitung ya. Nah, berarti banyak hasil yang mungkin dari
pelambungan sekeping mata uang logam dan sebuah dadu adalah 12. Nah, coba kita mencari hubungan antara NS sama dengan 12 dengan banyak hasil yang mungkin untuk objek mata uang logam yakni NS1 yaitu 2. Dan banyaknya hasil yang mungkin untuk objek dadu yaitu NS2 sama dengan 6. Nah, kalau kita amati secara seksama ternyata NS itu sama dengan kan 12. Dan 12 itu ternyata adalah 2 dikali 6 ya. 2 dikali 6 itu sama dengan 2 itu NS1 dikali 6 itu NS2. Berarti NS itu sama dengan NS1 kali NS2 ya. Atau dengan kata-kata ya redaksinya NS itu merupakan hasil perkalian. Nah, ini yang setiga garis bawah itu hasil perkalian antara banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sekeping mata uang logam dengan banyak cara munculnya hasil yang mungkin pada sebuah dadu. Tuh ya. Oke, jadi kaitan antara NS dan NS1 dan NS2 adalah ternyata NS itu adalah hasil perkalian NS1 dan NS2 atau banyaknya kemungkinan yang mungkin apabila sebuah uang logam dilemparkan adalah 2 angka atau gambar kan. Dan sebuah dadu kalau dilemparkan kemungkinannya adalah angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kalau kita kalikan tadi ya kemungkinannya 2 kemungkinan dengan 6 kemungkinan adalah 12 kemungkinan. Gitu ya. Dan bisa dipecahkan tadi di sini. Kalau ini kan mendata satu-satu ya. Kalau mendata satu-satu memang lama ya. Ada yang lebih mudahnya itu dengan cara ini mengkalikan. Makanya materi ini dikenal dengan aturan atau kaidah perkalian. Itu dari pemecahan masalah 1.1 itu melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dadu. Selanjutnya para siswa ya, kita ke masalah 1.2 di sini. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna katanya, yaitu coklat, motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, dan hitam seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang sedang dikenakan adalah baju berwarna coklat motif kotak dan celana warna coklat. Sementara di sini ada baju berwarna hijau, berwarna biru, dan ada berwarna abu-abu. Juga ada celana berwarna biru dan celana berwarna hitam. Ya, ini adalah koleksi baju dan celana panjang Faisal. Dapatkah kalian membantu atau menolong Faisal untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan oleh dia, oleh Faisal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, para siswa bisa memulai dengan mendaftar anggota ruang sampel dari himpunan baju dan celana Faisal seperti berikut ini. Nah, ruang sampel baju Faisal adalah B. Itu ya. Sementara ruang sampel celana Faisal adalah C. Untuk B itu kan ada coklat kotak, ada hijau, biru, abu-abu. Atau ditulisnya lebih sederhana itu B sama dengan ada CK. Di coklat kotak, ada HJ, hijau, B, biru, ada A, abu-abu. Sementara ruang sampel celana Faisal C itu ada coklat, warna biru, dan hitam. Atau disingkat C, CK, B, dan H. Seharusnya ada yang kurang nih. Bukan CK, H, tapi CK ada B, biru, dan H, hitam. Selanjutnya, para siswa bisa membuat tabel untuk mencatat semua setelan baju dan celana berbeda seperti berikut ini. Nah, itu untuk celana kan coklat, biru, dan hitam. Sementara baju ada coklat kotak, hijau, biru, dan abu. Nah, itu perpaduannya adalah ini. Baju coklat kotak dan celana coklat berarti CK-CK. Baju hijau dan celana coklat berarti CK-HJ. Biru dengan celana coklat CK-B. Ada CK-A. CB, CK, B, HJ, B, B atau biru-biru, biru abu-abu ya, BA itu H, CK atau hitam coklat. Ada hijau, hitam hijau, H, HJ, ada H, B, hitam biru, dan ada HA, hitam abu-abu. Gitu. Nah, dari tabel di atas diperoleh banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
Nah, jika dihubungkan dengan banyak baju dan celana berbeda yang dimiliki Faisal, maka kita bisa menuliskan 12 itu sebagai 4 kali 3. 4 berarti kemungkinan dari banyaknya baju ada 4 kan, coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu itu ada 4. Sementara untuk celana itu ada celana coklat, celana biru, dan hitam ada 3. Berarti 4 kemungkinan untuk baju dikalikan 3 kemungkinan untuk celana. Jadi semuanya ada 12 kemungkinan yang bisa dikenakan oleh Faisal. Itu adalah NB dikali NC. NB adalah 4, NC adalah 3. Gitu. Atau banyak setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal merupakan hasil perkalian antara banyak baju berbeda dengan banyak celana berbeda yang dimiliki Faisal, yaitu kolaborasinya begitu. Biasa aja itu dengan campuran-campuran set gitu kan boleh itu. Nah, dua permasalahan di atas itu memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan perkalian. Nah, secara khusus, aturan perkalian itu berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua yang saling mengikuti tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Berarti kalau saling mengikuti ya diikuti berarti itu dengan cara dikalikan saja. Ini bunyi aturan perkalian itu seperti itu atau kaidah perkalian itu seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman. Ada contoh satu di sini, diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Ya A kita bisa ganti dengan Bantar Ujeg lah gitu ya, B bisa ganti dengan Talaga, C bisa ganti dengan Majalengka kan gitu ya. Boleh itu. Nah, ini ya alur dari kota A ke kota C ya yang melewati kota B. Kota A ke kota C via kota B ya. Ibarat ini Bantar Ujeg ke Bandung via Sumedang kan gitu. Bisa. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B atau via kota B. Nah, berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir di sini? Nah, di sini dari kota A, dari kota A itu bisa rutenya bisa dilalui ke jalan P, ya, Q, R, S, dan T. Ada berapa rute nih? Ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 rute ya. Sementara dari B ke C itu ada 3 rute, rute K, M, dan N itu. Ya. Dari kota A ke kota B ada 5 rute atau jalan berbeda, yaitu jalan P, Q, R, S, dan T. Sementara di kota B ke C ada 3 rute. Nah, berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke kota C melalui kota B ada 5 kali 3. Jadi berarti tinggal kalikan aja jumlah rute dari A ke B dengan jumlah rute dari B ke C. Jadi semuanya ada 15 jalan berbeda atau 15 rute. Ya, gitu. Kalau kita misalnya satu-satu diuraikan itu kan oke, PQRS ya. Ya, tunggu sebentar. Ini agak sedikit error. Oke. Ini kan dari kota A ya. Dari kota A. Ini ada kota B dan kota C. Dari kota A ke kota B, para siswa ya. Itu jalurnya ini. Jalur P, kemudian rute Q ya. Rute R, kemudian rute S dan rute T ya. Sementara dari B ke C itu ya ada rute K, rute K, rute N, dan rute M. Kita buktikan apakah benar ada 15 cara dari A ke B
Kemudian dari B ke C itu melalui jalur-jalur ini kan ada 5 ya. S kan ada 5 ya. Sementara ini ada 3. Tadi kan caranya apa? Dikalikan kan. Jadi 5 kali 3 itu 15. Jadi 15 rute. Berbeda. Kalau kita uraikan ini dari A ke B itu bisa jalan P, dari B ke C-nya bisa jalan K. Berarti bisa P, K ya. P, K, kemudian P, N, ada P, M. Terbalik ya, sorry ini M dulu ya, M, baru ini N gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, sama aja. Kemudian kalau misalnya dari A ke B-nya dalam Q ya, berarti Q kemungkinan dari B ke C-nya dengan K, Q, M, dan Q, N. Kemudian kalau misalnya dari R, berarti R, K, R, M, R, N. Kemudian S, K, S, M, S, N. Kemudian kalau dari T, berarti T, kemudian ngambil jalan K, ke jalan T, kemudian ngambil jalan M, dan jalan T, kemudian ngambil jalan N. Jadi hitung ini ada berapa semuanya gitu ya. Coba hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. 11, 12, 13, 14, dan 15. Oh, ternyata betul ya. Ada 15 rute yang bisa dilalui oleh Amir dari kota A ke kota B, ke kota C yang melalui kota yang melalui kota B begitu ini. Oke. Kita kembali lagi ke modul ya para siswa. Jadi ada 15 jalan berbeda ya, terbukti ya, bisa dipercaya gitu. Kemudian contoh 2 di sini. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Nah, jawabnya ini. Perhitungan banyak kepengurusan kelas sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas itu 5 kemungkinan. Pemilihan sekretaris itu 6 kemungkinan. Sehingga langsung aja kepengurusan yang mungkin terbentuk adalah 5 kali 6 atau ada 30 kemungkinan. Nah, untuk beberapa kejadian para siswa, aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika ada K kejadian, itu sifatnya pilihan opsional gitu ya. K-nya itu ada berapa? 2, 3, 4, 5, itu punya opsional atau pilihan ya. Tergantung soal yang diminta. Dengan setiap kejadian atau pilihan memiliki hasil N1, N2, N3, titik-titik sampai dengan NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian atau pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 dikali N2 kali N3 kali titik-titik kali NK. Oke, ini contohnya. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut.
Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Jawabnya ini. Misalkan 4 kotak break ini menampilkan 4 kursi dalam ruang tunggu. Nah ini 4 kotak itu. Kotak atau kursi pertama dapat diisi dengan 4 pilihan atau cara, yaitu oleh siapa saja dari keempat anak tersebut. Nah, di kotak kedua dapat diisi dengan 3 pilihan atau cara, yaitu oleh siapa saja dari ketiga anak yang tersisa. Karena satu anak sudah menduduki di sini, ya, dari keempat itu, otomatis di kursi yang ini tidak mungkin 4 lagi ya, karena satu orang sudah menduduki satu kursi paling awal di sini, pasti ini akan tersisa itu 3 orang lagi, ada 3 kemungkinan di sini duduknya. Kemudian kotak ketiga dapat diisi dengan 2 pilihan cara, yaitu oleh siapa saja dari kedua anak yang tersisa. Karena satu orang udah di sini, satu orang juga udah di sini, berarti ini tinggal 2 kemungkinan kan. Ya. Kemudian pada kotak keempat itu hanya diisi oleh satu cara, karena yang tersisa itu adalah satu anak ya, yang terakhir tersisanya itu. Karena satu orang udah di sini, satu orang di sini, satu orang di sini, dan pasti ini tersisa satu orang lagi gitu. Gak tahu siapanya yang duduk di sini karena tidak dijelaskan ya apakah si Ahmad harus duduk paling awal, kan tidak ada itu dia. Kecuali kan ada juga soal misalnya Ahmad harus duduk paling awal atau Ahmad harus duduk di tengah-tengah dan semacamnya, kan itu tergantung soal. Nah, dengan demikian tuh ya banyak pilihan cara menyusun posisi duduk sebagai berikut. Kursi paling kiri itu ada 4 pilihan ya, ada 4 kemungkinan. Kursi paling kanan 3 kemungkinan, karena satu orang sudah menduduki di sini, berarti ini sisanya tinggal 3 pilihan. Kemudian kursi yang ini karena satu orang sudah menduduki di sini dan satu orang di sini, berarti tersisa 2 orang ya, 2 pilihan. Dan karena di sini sudah diduduki oleh satu orang, maka ini yang tersisa tinggal satu orang di sini. Itu ya bisa dipahami ya mudah-mudahan. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang berbeda keempat anak menduduki kursi tersebut adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ada 24 cara. Tinggal kali-kalikan saja kemungkinan-kemungkinannya. Ada 24 kemungkinan atau 24 cara. Nah, selanjutnya ini ada aturan penjumlahan ya. Sebelum kita membahas prinsip dasar aturan penjumlahan, para siswa, perhatikan 2 masalah berikut. Masalah 2.1. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyak cara memilih 1 pulpen dan 1 pensil? Nah, masalah ini berbeda dengan masalah yang dibahas pada aturan perkalian. Mengapa demikian? Bisakah kalian melihat perbedaannya? Jelas ya, ini beda. Pada masalah ini, pada masalah di aturan perkalian, misalnya pada pelampungan uang logam dan dadu ya, 2 kejadian tersebut terjadi secara bersamaan ya. Terjadi secara bersamaan. Itu tampilnya satu sisi pada uang logam dan mata dadu. Nah, pada masalah 2.1 ini kejadiannya adalah pilihan antara mengambil 1 pulpen atau 1 pensil. Jadi bukan sekaligus ya, mengambil 1 pulpen dan 1 pensil. Nah, dengan demikian, hal ini berbeda dengan masalah pada aturan perkalian. Untuk masalah 2.1 dapat kita selesaikan berikut. Kejadian pertama itu memilih 1 pulpen. Dapat terjadi dalam 5 cara atau 5 susunan atau 5 kejadian. Ya. Kemudian kejadian kedua itu memilih 1 pensil. Dapat terjadi dalam 3 cara susunan atau kejadian. Jadi banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah 5 ditambah 3, itu 8 cara. Tuh ya. Nah, masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan penjumlahan. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Di sini ada kata secara terpisah. Kalau tadi di aturan perkalian itu secara bersamaan ya, atau saling mengikuti, yang diikuti ya. Jadi berarti bersamaan kan. Kalau secara terpisah tidak terjadi secara bersamaan gitu. Jadi masing-masing nafsi ya. Contoh 4. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama.
Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C ada 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Ya ini jawabnya, permasalahan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, baik. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Ya. Dari A ke kota C itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rute. Sementara Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dapat memilih 3 cara atau 3 jalan berbeda. Ada rute ke sini, sini, atau sini. 3 rute. Jadi banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3 atau ada 7 cara. Ya, karena ini adalah dua peristiwa yang tidak terjadi secara bersamaan gitu ya. Kalau bersamaan kan dari A ke kota B kita melalui kota C misalnya kan gitu. Kalau ini tidak kan, orangnya juga berbeda gitu. Nah, aturan penjumlahan dapat diperluas sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N satu cara, kejadian kedua secara terpisah ya, dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah juga dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya atau kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik-titik tambah NP cara. Jadi itu yang bedakannya tadi dengan kaidah pencacahan adalah itu dan ya. Penghubung dan, kalau ini aturan penjumlah itu penghubung atau, beda kan. Dan atau beda ya. Misalnya Adit ya. Adit disuruh ibunya ke pasar membeli 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Mau tidak mau ya, Ardi itu harus membeli 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Tidak boleh hanya 1 kg jeruk saja, berarti dia tidak patuh pada orang tuanya. Atau hanya membeli 1 kg jeruk saja, berarti dia tidak patuh. Karena kan ibu yang maunya dan, kan gitu ya. 1 kg jeruk dan 1 kg apel, berarti mau tidak harus keduanya. Tidak boleh hanya salah satu. Atau tidak sama sekali itu ya, berarti ngedul. Itu durhaka itu ya. Atau kalau misalnya pernyataan begini, ibu menyuruh Cynthia ya membeli 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Itu kan 1 kg jeruk atau 1 kg apel. Kalau misalnya Cynthia hanya membeli 1 kg jeruk, ya tidak durhaka dia, karena kan tadi penghubungnya atau gitu. Atau hanya dia membeli 1 kg apel, ya tidak durhaka dia ya, karena atau kan. Jadi bisa milih salah satu, atau boleh kedua-duanya juga gitu ya, karena atau di situ. Itu perbedaan kata penghubung atau konjungsi dan disjungsi ya. Konjungsi dan maupun atau. Contoh 5 nih, di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil 1 kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru tuh, atau gitu kan ya. Atawa ya, cek Sunda nama. Nah, jawab. Kejadian pertama itu mengambil 1 kelereng merah dapat terjadi dengan 10 cara. Kejadian kedua, mengambil 1 kelereng hijau dapat terjadi dengan 7 cara. Kejadian ketiga, maksudnya ini, mengambil 1 kelereng warna kuning dapat terjadi dengan 5 cara. Dan kejadian keempat, mengambil 1 kelereng biru dapat terjadi dengan 3 cara. Jadi banyaknya cara mengambil 1 kelereng warna merah atau hijau atau kuning atau biru adalah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3 itu 25 cara. Oke, itu ya bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke definisi dan notasi faktorial. Ini definisinya. Untuk suatu n bilangan asli, n tanda seru ini bukan artinya nuru n. Coba n. Bukan ya, tapi n tanda seru itu n dibacanya n faktorial. Ini tanda faktorial itu tanda seru gitu ya.
Didefinisikan sebagai ini. N faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali N-1 kali N. Jadi kalau menggunakan redaksi kata-kata, N faktorial itu adalah perkalian bilangan asli ya. Perkalian bilangan asli sampai dengan N gitu ya. Nah, yang perlu diketahui adalah kalau 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ini dari hasil percobaan kesepakatan ya. Tapi saya juga belum mencoba apakah benar 0 faktorial itu sama dengan 1 begitu ya. Tapi yang jelas ini dari percobaan. Jadi ini perlu dibuktikan juga kan gitu ya. Nanti ya di keliling kesempatan saya akan buktikan. 1 faktorial itu sebenarnya 1 itu dari hasil kesepakatan juga ya. Oh iya. Kemudian 2 faktorial sebenarnya 1 kali 2 atau boleh tulisnya 2 kali 1 faktorial itu sama dengan 2. 3 faktorial itu sebenarnya 1 kali 2 kali 3 atau 3 kali 2 faktorial itu 6. 4 faktorial itu sebenarnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 atau sebenarnya 4 kali 3 faktorial sebenarnya 24. Secara umum dapat ditulis ini n faktorial itu sebenarnya n dikali n min 1 faktorial. Gitu. Contoh 5, hitunglah 6 faktorial, yang B 5 faktorial per 2 faktorial, C 4 faktorial kali 3 faktorial. Yang D 8 faktorial per 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Jawabannya ini. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Itu sama dengan hasil perkalian adalah 720. 6 kali 5 30 dikali 4 120 dikali 3 360 dikali 2 720 kali 1 ya 720. 5 faktorial dibagi 2 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 120 dibagi 2 kali 1 2. Jadi 120 dibagi 2 adalah 60. 4 faktorial dikali ke 3 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 ini berarti 24 dikali 6 itu 144. 8 faktorial dibagi 7 faktorial tambah 6 faktorial. Nah, kita ubah 8 faktorial dan 7 faktorial ke dalam bentuk 6 faktorial ya. Sehingga 8 kali 7 kali 6 faktorial sebenarnya 7. 7 faktorial itu kan 7 kali 6 faktorial kan tadi ya. N faktorial berarti N dikali N min 1 faktorial. Kalau N nya ganti dengan 7 berarti ini 7 dikali 7 kurangi 1 atau 7 dikali 6 ya. 7 kali 6 faktorial ditambah 6 faktorial berarti udah 1 kali 6 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi. Nah, berarti 7 ini 1 difaktorkan 7 kali 1 dikali dalam kurung dikali 6 faktorial. 6 faktorial kita coret sehingga ini 8 kali 7 dibagi 7 tambah 1 8. 8 kali 7 bagi 8 berarti 7. Faktorkan penyebutnya yang ini ya. 7 kali 6 faktorial ditambah 1 kali 6 faktorial berarti dalam kurung 7 tambah 1 dikali 6 faktorial. Contoh lagi, nyatakan bentuk berikut dalam notasi faktorial. Yang A, 4 faktorial sama dengan 5 kali 6. Dikali 5 kali 6. Yang B, 8 dikali 7 kali 6 kali 5. Yang C, K dikali dalam kurung kamin 1 dikali dalam kurung kamin 2. Jawabnya ini. 4 faktorial dikali 5 kali 6 sama dengan ini. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 5 kali 6. Berarti sama aja dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama aja dengan 6 faktorial. Kemudian 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Berarti ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8 faktorial. Ya. Dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu berarti 4 faktorial. Jadi yang B itu sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Yang C itu ada K dikali dalam kurung kamin 1 kali kamin 2. Nah, berarti K kali dalam kurung kamin 1 kali dalam kurung kamin 2 itu sama dengan ini. K kali dalam kurung kamin 1 kali ke dalam kurung kamin 2 dikali K dalam kurung K min 3 faktorial per K min 3 faktorial. Nah, itu. Ya, diadakan ini sama dengan nah. Oke. Berarti ini kan K kali K-1 kali K-2 kali K-3 faktorial berarti kan sama dengan K faktorial ya dibagi ini K-3 faktorial. Contoh 7. Sederhanakan penjumlahan pecahan ini. 2 per 7 faktorial ditambah 5 per 8 faktorial.
Nah, ini 2 per 7 faktorial tambah 5 per 8 faktorial. Nah, samakan penyebutnya, caranya 2 per 7 faktorial dikalikan 8 per 8. Ya. Karena 7 faktorial dan 8 faktorial itu lebih besar 8 faktorial kan gitu. Berarti 2 per 7 faktorial dikali 8 per 8 ditambah 5 per 8 faktorial. Otomatis ini kan 8 kali 7 faktorial sebenarnya 8 faktorial kan. Ininya 8 kali 2 di 16. Jadi 16 per 8 faktorial ditambah 5 per 8 faktorial adalah ini 21 per 8 faktorial. Ya. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal jumlahkan pembilangnya. Oke, ini rangkumannya ya sebelum mengakhiri. Ya, di sini diulas lagi bahwa kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan yang susunannya ya. Kalau yang seperti tadi kan, nah ini diperinci kan satu-satu ya. Jadi ini lama kan kalau diperinci. Bagaimana kalau misalnya A ke B ke C ke D ke E dan seterusnya ya, ada berapa rute kan, itu lama kan itu ya. Kalau dirinci seperti ini ada kaitannya, tinggal kali-kalikan misalnya gitu. Kemudian aturan perkalian ya. Jika adakah kejadian atau pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 dan seterusnya sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian atau pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil ini. Hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali T kali NK. Kejadian ke-1 kali kejadian kedua kali kejadian ketiga kali seterusnya dikali kejadian ke-K. Sementara aturan penjumlahan, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya atau ke P dapat terjadi dalam N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik-titik tambah NP cara. Kemudian untuk suatu N bilangan asli, ini N tanda seru itu dibaca N faktorial yang didefinisikan sebagai N faktorial sebenarnya 1 kali 2 kali 3 kali titik kali N-1 dikali N, atau dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, di sini ada latihan soal para siswa ya. Para siswa silakan latihan soal ini kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Semuanya ada 10 memang ya. Tapi yang harus kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kerjakan di kertas folio ya. Ingat, di kertas folio jangan di buku tulis ya. Kalau di buku tulis tidak akan saya periksa ya, dan tidak akan saya terima ya. Saya hanya bisa menerima dan memeriksa kalau kalian mengerjakannya di kertas folio gitu. Dikumpulkan hari Jumat ya. Dikumpulkannya hari Jumat ya. Itu sekali lagi latihan soalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Jadi dari 10 soal itu hanya setengahnya yang dikerjakan, hanya sampai nomor 5. Ingat sekali lagi dikerjakan di kertas folio, jangan di buku tulis ya. Saya hanya bisa menerima dan memeriksa hasil pekerjaan Anda kalau di kertas folio. Kalau di buku tulis tidak akan saya periksa gitu. Kemudian oleh kalian itu titipkan ke guru piket ya, nanti hari Jumat ke guru piket ya, biar nanti saya yang ambil gitu ya, ke guru piket. Yang piketnya, petugas piketnya hari Jumat ya, di meja piket atau di panggung terbuka biasanya itu ya. Nah, silakan saja nanti nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di kertas folio, kemudian dikumpulkan hari Jumat itu ya untuk penilaian. Baik, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materi saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas penjelasannya yang mungkin kurang begitu jelas. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya silakan boleh menghubungi Bapak saja gitu ya. Baik, saya akhiri dulu pembelajaran di pertemuan satu ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.